Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra Wirawan, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata, khususnya kelas 3B dengan NIM 361993301040. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tugas saya mengenai Room Division Department. Baik, langsung saja kita bahas. Mengenai tema tersebut, Room Division Department. Berbicara hal itu, tidak ada lupa dengan kaitannya dengan pariwisata dan perhotelan. Dapat kita ketahui, pariwisata dan perhotelan merupakan industri jasa yang terbesar di dunia yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dengan efek gandanya yang disebut multiplier effect. Selain itu, hospitality industri juga sangat penting dalam bidang pariwisata. Berbicara pariwisata dan perhotelan sangatlah penting. Karena apa? Dengan adanya dampak pariwisata dan perhotelan itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa meningkatkan sumber daya manusia serta perekonomian yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Baik, untuk yang selanjutnya kita jelaskan. Berikutnya yaitu mengenai Room Division. Dapat kita ketahui, Room Division merupakan sebuah departemen hotel yang terdiri dari dua bagian. Departemen yang punya peran dan tanggung jawab mengenai reservasi kamar, penerimaan tamu, serta memberikan pelayanan kebersihan, perawatan, pemilihan kamar, serta area-area umum di hotel, termasuk penyediaan, pencucian, dan pakaian tamu. Dan dapat kita ketahui, peran Room Division ini sangat penting mengenai kebersihan tamu, baik tamu datang dan keluar itu harus sangat bersih dan memberikan kenyamanan terhadap tamu tersebut. Baik, itu saja di slide berikutnya. Mengenai housekeeping. Dalam dunia perhotelan, housekeeping merupakan salah satu departemen yang memiliki tanggung jawab besar memastikan kondisi hotel, kamar hotel, lingkungan hotel, dan sekitarnya menjadi terjaga kebersihannya, kerapiannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Karena housekeeping ini juga memiliki peran aktif terhadap wisatawan yang berkunjung atau tamu yang berkunjung. Dengan adanya hotel yang bersih dan juga kapasitas kamar sangat rapi dan baik, pasti tamu yang berkunjung ke sana itu sangat menikmati. Selain itu juga, housekeeping memiliki beberapa cakupan kerja departemen yang meliputi dari public area, kamar, laundry, linen, food and garden. Jadi itulah beberapa bagian-bagian cakupan mengenai kinerja housekeeping. Oke, langsung saja di slide berikutnya, yaitu mengenai pembahasan struktur organisasi housekeeping. Di sini ada 4 bagian atau 4 macam struktur organisasi yang dapat kita ketahui. Yang pertama itu mengenai Executive Housekeeper. Sebagai manajer ataupun pimpinan di departemen ini adalah penanggung jawab penting mengenai Executive Housekeeper itu bertanggung jawab mengenai housekeeping pada saat pelaksanaan tersebut. Dan yang kedua mengenai Asisten Housekeeper. Dalam suatu konteksnya, hal ini adalah fungsi dari Asisten Housekeeper ini adalah menggantikan mengenai Executive Housekeeper bila mana dia berhalangan hadir pada suatu hari tersebut. Oke, jadi masih 2 lagi nih. Untuk yang ketiga adalah mengenai Order Taker. Petugas Order Taker ini mirip seperti operator. Jadi mereka menerima telepon dari setiap kunjungan tamu yang berada di sana dan juga mencatat pesanan dari beberapa tamu yang berkunjung atau dari departemen tersebut. Dan yang terakhir adalah yang keempat mengenai Floor Supervisor. Di sini adalah tugasnya adalah memastikan mereka melakukan tugasnya dengan biasanya seperti di bawah supervisor tersebut. Jadi bagian-bagian tersebut sudah jelas. Jika ada yang pertama tidak bisa, pasti yang kedua udah menggantikan seperti itu dan seterusnya. Jadi 4 bagian ini adalah sangat peran penting. Dari 1, 2, 3, dan 4 departemen itu saling mengkait, teman-teman. Jadi contoh yang pertama, jika eksekutif nggak bisa datang digantikan oleh asistennya dan juga seterusnya. Baik teman-teman, tadi udah beberapa pemaparan materi yang saya sampaikan di awal tadi dari Room Division Departemen. Sekarang dibalas menuju pemaparan yang berikutnya, yaitu mengenai pembagian sesi kerja housekeeping departemen, teman-teman. Jadi di sini adalah tugas-tugasnya adalah pembagian kerjanya, teman-teman. Ada 5. Yang pertama yaitu mengenai room section. Jadi tugasnya adalah membersihkan ataupun merapikan ruangan dan kamar setelah tamu itu check out, teman-teman. Dan yang kedua mengenai public area section. Jadi tugasnya adalah menyapu dan juga membersihkan tanaman atau taman atau rumput. Jadi halaman itu menjadi bersih, teman-teman, seperti itu kurang lebih. Dan yang ketiga adalah mengenai laundry section, teman-teman. Jadi tugasnya adalah menyetrika, mencuci dan melipat semua kain yang ada di hotel, teman-teman. Dan yang keempat adalah linen section, teman-teman. Tugasnya yaitu melanjutkan seperti laundry tadi, teman-teman. Cuma bedanya di sini adalah mendistribusikan linen tersebut dari kain yang kotor menjadi rapi dan bersih dan dapat digunakan ke depannya. Dan yang terakhir dari yang kelima adalah food and garden, teman-teman. Jadi ini tugasnya adalah sebagai kesegaran, keindahan atau kamar hotel tersebut ataupun restoran, teman-teman. Jadi 5 bagian itu sangatlah penting, teman-teman. Antara dari yang bagian room section, public area, dan juga linen, laundry dan lain sebagainya sangat penting, sangat terkait-mengkait, teman-teman.
dapat kita ketahui dari 5 bagian ini, jika ada salah satu departemen atau bagian ini yang tidak kerja aktif, pasti berpengaruhnya dengan servis pelayanan terhadap tamu, teman-teman. Jadi mungkin itu mengenai bagian tadi. Kita menuju slide berikutnya, teman-teman, yaitu mengenai status kamar yang harus dipahami oleh seorang housekeeping, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi dalam suatu housekeeping itu, seorang housekeeping harus bisa memahami beberapa status kamar, teman-teman. Ada beberapa huruf-huruf yang kita ketahui sebagai kode bahwa kamar itu ada orangnya, sedang ngapain dan sedang bagaimana orang tersebut, teman-teman. Jadi beberapa di sini ada beberapa banyak sekali kode-kodenya, teman-teman. Salah satunya adalah mungkin yang pertama adalah yang huruf O. Occupied adalah suatu kamar yang sedang ditempati oleh seorang tamu secara sah. Jadi kamar itu udah ada orangnya dan juga udah bayar, teman-teman. Dari sana dari huruf O, V sampai yang terakhir, teman-teman. Dan juga itu harus kita ketahui. Mungkin kita menuju slide selanjutnya, teman-teman, juga sama mengenai status kamar yang harus dipahami oleh seorang housekeeping. Jadi seorang housekeeping itu, teman-teman, bukan sekadar hanya bisa membersihkan saja, juga harus bisa memahami kondisi kamar, teman-teman. Karena apa? Beberapa banyak kamar itu memiliki beberapa kode yang berbeda. Antara orangnya itu minta dibersihkan, atau orangnya itu masih keluar, atau mungkin orangnya sedang tidur. Kita harus tahu, teman-teman. Selain itu juga, kita sebelum masuk kamar itu kita harus memperhatikan hal tersebut atau status kamar tadi atau kode-kode tadi, teman-teman. Jadi sangat banyak sekali, teman-teman, kodenya. Bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman pahami. Yang terpenting adalah seorang housekeeping ataupun seorang housekeeping itu harus bisa memahami hal tersebut biar nggak terjadi miskomunikasi, teman-teman. Dalam artian gini, teman-teman. Seorang tamu sedang berkunjung di hotel dan status kamarnya adalah huruf O tadi, kan berarti udah ada orangnya yang udah sah di sana. Dan teman-teman housekeeping tiba-tiba masuk untuk membersihkan, pasti kan itu nggak etis, teman-teman, seperti itu. Jadi mengenai status kamar tersebut, teman-teman housekeeping harus paham, teman-teman. Oke, kita menuju slide berikutnya. Baik, terima kasih, teman-teman. Tadi pemaparan saya sudah sangat panjang sekali di awal mengenai apa itu room service department dan juga mengenai apa itu housekeeping dan bagaimana tugas-tugasnya, struktur organisasinya dan sebagainya, teman-teman. Di sini saya mendapatkan materi tersebut juga mendapatkan dari sumber-sumber yang ada di internet. Salah satu adalah daftar pustaka yang saya sampaikan di atas ini, teman-teman, yang tertera ini. Jadi teman-teman apabila ingin lebih tahu lagi, lebih detail lagi, bisa melihat dan bisa klik link tersebut, teman-teman, seperti itu. Dan itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan tidak terasa, teman-teman, kita menuju slide selanjutnya adalah oke, terima kasih udah selesai, teman-teman. Jadi pemaparan saya seperti itu tadi, teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir udah pemaparan saya udah sangat panjang sekali, udah lebar sekali, dan tak terasa kita udah selesai, teman-teman. Dan sebelum saya akhiri di sini dapat saya simpulkan, teman-teman, adalah room division department ini adalah beberapa departemen yang sangat penting mengenai hotel, teman-teman. Jadi fungsinya room ini adalah bagaimana seorang yang melayani tamu itu baik dari housekeeping itu bisa memberikan servis yang terbaik atau servis excellent kepada tamu tersebut, teman-teman. Jadi kinerja suatu room department itu sangat penting terhadap hotel. Jika suatu housekeepingnya semisalnya kerjanya kurang baik, pasti itu dampaknya pada hotel. Tamu pasti lari gitu, nggak kembali lagi gitu. Apabila housekeeping dari bagian-bagian tadi udah bagus dalam menerima tamu, pasti tamu itu akan kembali dan nama hotel tersebut pasti akan terangkat itu, teman-teman. Jadi itu yang dapat saya simpulkan, dan kurang lebihnya mohon maaf, nggak terasa kita udah selesai, teman-teman, pemaparan dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya ceritakan tadi mengenai room division departemen tadi bisa berguna bagi teman-teman semua dan juga bagi teman-teman yang lainnya dan lingkungan kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya, baik dari penyampaian saya, dari tutur kata saya atau sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa ya, like, comment, and share. Terima kasih. Akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.